ada interaksi, ada membuat mahasiswa itu menjadi aktif lewat buku ini. Jadi lewat buku itu ada kemandirian siswa atau mahasiswa dalam belajar. Kemudian buku mahasiswa, jadi ini juga akan di mana bisa dilampirkan buku siswa atau mahasiswa FPP dan lembaga kegiatan. Tapi penjelasannya tidak akan dikoreksi karena formatnya sudah jadi dengan tanpa instruksional di FPP itu ada di mana. Tidak yang support system tempat kerja ada di mana. Ada asosiasi mengkomunikasikan dan membimbing ya, memfasilitasi dan mengelola kelas. Jadi ini garis besar kegiatan inti yang secara umum ada dalam setiap model pembelajaran. Tapi kalau mau dirubah, mau menggunakan langkah-langkah yang lebih khusus lagi ya silakan ini yang ini bisa diganti. Ini adalah yang umum ya. Tapi nanti validator akan mengecek model pembelajaran yang digunakan, apa ada langkah-langkah model pembelajaran ada dalam langkah-langkah ini dalam pernyataan ini. Dia akan cek ya. Perlu untuk melakukan refleksi, melaksanakan tindak lanjut. Jadi umumnya kegiatan penutup itu dalam RPP ialah refleksi dan memberikan tugas. Ini secara umum.
skala penilaiannya sudah ada, cuma indikator dengan pertanyaan. Dan untuk kotak untuk skala penilaian tidak ada. Kemarin jawabannya kan bebas ya, jawabannya kan bukan subjektif tidak subjektif atau relevan tidak relevan, jawabannya kan bisa apa saja. Nah itu saja bedanya dengan wawancara, tapi modelnya sama. Pastoral ya khususnya ya, kalau pastoral tidak menggunakan metode hermeneutik ya, tentu instrumennya hanya angket dan wawancara. Tidak bisa yang Pak, kalau Pak dia judulnya bukan apa itu tentang model pembelajaran, menganalisis itu motivasi siswa terhadap prestasi, itu juga tidak perlu pakai R&D ya, dia bisa instrumennya angket dengan wawancara saja. Ya, mungkin kita istirahat dulu ya sampai jam 11 ya. Kita istirahat sampai jam 11. Silakan ada. Ya. Saya menggunakan materi atau analisis statistik ya. Karena untuk analisis statistik ini kita harus punya softwarenya SPSS ya. Saya kira softwarenya ini bisa di memang saya punya sih software, saya coba apakah bisa di share di ini ya. Ya, apakah bisa dikirim ke chat ya, dan coba kirim di chat. Ini softwarenya ya. Ya kayaknya nggak bisa ya. Ya nggak bisa terkirim ya. SL atau itu bentuknya. Ya kita bahas saja ya analitik ya menggunakan SPSS. Ya ini yang secara ringkas ya, lebih jelas punya banyak dijual. Ini ringkasan saja ya. Mudah-mudahan bisa paham dengan ringkasan ya. Dengan yang lengkap saja masih seringkali sulit memahami. Lalu ada yang ringkasan
Ya, kita jelas saja ya, bahas saja ya. Terlibat karena memang ini yang dipakai untuk analisis statistik ya. Tapi tidak semua juga, walaupun di ringkas tidak semua juga kita akan bahas ya, karena yang biasa dipakai itu kan cuma analisis regresi atau korelasi gitu kan. Dua rumus itu saja yang sering digunakan. Ya, ini nanti saya akan share materi ini ya. Ya, isinya ada pengenalan SPSS, status deskriptif, validitas, relativitas, regresi linear. Ya, ini akan kita bahas. Regresi analisis jalur tidak perlu dibahas. Regresi bervariabel tidak perlu, logistik tidak perlu ya. Nah, ini pengenalan SPSS ya. SPSS ini terdiri dari ini isinya bisa ada dua apa itu tampilan ya, ada data view, ada variable view ya. Lalu kemudian dalam analisis ini analisis output, ketika kita melakukan analisis ada keluar output seperti ini. Kemudian sebelum menggunakan SPSS, kita mempersiapkan data-data dulu. Datanya dipersiapkan di Excel. Ya, bisa saja sih data ini bisa saja langsung diisi di SPSS, bisa saja ya. Tapi kalau mau di Excel dulu ya, seperti ini dulu kita isi. Ini ini respondennya, nama responden ini variabel X1, variabel X2, X3 dan variabel Y ya. Kemudian dari angket yang kita bagikan itu kita dapat skor ya. Misalnya responden 1 skor X1 nya 33, skor X2 nya 25, X3 nya 41, Y nya 29. Misalnya si Amir ini X1 itu adalah motivasi 33, X2 ini itu hasil belajarnya 25, S3 ini karakternya, kemudian Y-nya ini prestasi gitu ya. Terusnya skornya 29. Nah, misalnya ini berat begitu ya dengan yang lain. Ini tampilan SPSS. Nah, jadi bisa dipindahkan yang ini di blok, dipindahkan ke sini bisa. Nah, ini hasilnya ketika dipindahkan seperti ini. Jadi ini untuk data view dan ini variable view-nya seperti ini. Variable view-nya ini diisi ya. X1 itu adalah motivasi, X2 itu kinerja, X3 itu komitmen, Y-nya itu adalah kepuasan. Jadi bisa seperti ini isiannya X1, X2, bisa juga secara lengkap ya. Hanya masalahnya kalau motivasi S2 kinerja, komitmen Y itu kepuasan. Atau ini juga mau ditambahkan juga supaya lebih jelas bisa juga. Hanya masalahnya kalau di level ini ada spasinya bisa spasi, tapi kalau di sini tidak boleh tanpa spasi, tidak boleh pakai spasi ya. Kalau di sini boleh pakai spasi, jadi di sini ada spasi ya, ini boleh. Tapi kalau di sini tidak boleh. Jadi ini X dengan langsung X dengan 1, tidak boleh X spasi 1, tidak boleh. Jadi kalau ini mau ditambahkan di sini, jadi apa ya? Susunan huruf yang tanpa spasi ya. Oke, kemudian ketika itu sudah, lalu dibuat, lalu ada analyze, lalu kalau mau itu ada analyze, ada correlate, lalu ke bivariate ya. Lalu muncul tampilan ini.
muncul tampilan ini lalu diisi ya, diisi X-nya diisi di sini, ini dipindahkan ya, ini ada tanda panah, ini dipindahkan ke sini. Ketika dipindahkan dia seharusnya dia kosong ya, ini kosong ketika dipindahkan. Lalu tinggal dicentang, ini centang, ini diklik, ini dicentang, lalu klik OK ya. Ketika klik OK hasilnya seperti ini. Oke. Itu mengenai SPSS ya, pengembangan SPSS. Ini mengenai frekuensi, bagaimana mau menghitung frekuensi ya. Ya saya kira dalam penelitian kita tak menganalisis frekuensi ya. Nah ini juga cara mengisi apa itu variable view-nya ya. Variable view-nya ada nama, ada IP, ada width, lebar, desimal, ada label, ada value ya. Ini cara mengisi value-nya. Ya, ini cara menghitung frekuensi. Frekuensi mayoritas mahasiswa menjawab sulit dipahami berapa persen. Mahasiswa menjawab sedang berapa persen. Ya, tapi kan penelitian kita bukan meneliti frekuensi. Tidak perlu kita bahas ini. Ini deskriptif. Ini pengelompokan ya, pengelompokan. Ya, jadi di sini ada validitas dan reliabilitas ya. Untuk apa uji validitas dan reliabilitas? Jadi ada banyak cara ya, ada banyak cara untuk menguji validitas dan reliabilitas. Yang diuji di sini adalah angket. Angketnya yang diuji validitasnya dan reliabilitas. Jadi salah satu cara yaitu dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik itu salah satu penggunaannya yaitu menguji validitas reliabilitas pertanyaan angket. Tetapi kita kan sudah ada angket kita sudah divalidasi oleh validator. Biasanya kalau sudah divalidasi oleh validator ya tak perlu lagi angket itu divaliditas lagi, diuji validitasnya lagi menggunakan SPSS, menggunakan uji statistik. Tapi kalau mau menggunakan kedua-duanya saja. Jadi instrumen angket diserahkan ke validator untuk divalidasi, itu sama saja dengan menggunakan pertanyaan angket lalu diuji secara statistik menggunakan SPSS. Itu sama. Tapi kalau mau pakai kedua-duanya bisa. Tapi kita sudah tetapkan angket itu divalidasi oleh validator. Mau ditambahkan dengan uji statistik SPSS saja. Nah, bagaimana caranya? Ya ini. Jadi ini adalah responden 1. Untuk angketnya, pertanyaan angket ada 10 pertanyaan angket. Untuk nomor 1, responden 1 dia jawab yang dia centang itu apa? Kalau empat itu sangat relevan. Kalau 3 relevan, kalau 2 kurang relevan, kalau 1 tidak relevan. Jadi di sini untuk nomor 1 dia centang kurang relevan. Responden 2 kurang relevan, responden 3 sangat relevan.
responden 4 relevan. Ini jawaban untuk nomor 1 dari setiap responden. Ini nomor 2, pertanyaan akhir nomor 2, ini jawabannya untuk setiap responden. Jadi ini 3 itu adalah relevan, kurang relevan, 4 sangat relevan, tidak relevan. Ini 2 kurang relevan. Kemudian dimasukkan di Excel ya. Ini lalu ada skornya. Skornya 2 tambah 3 tambah 4 tambah ini ditambahkan, ini skornya 32. Berapa responden yang mau diambil? Di sini diambil cuma 10 ya. Kalau mau menguji pertanyaan angket ya paling kurang 10 responden ya. Yang diuji 10 responden. Bisa saja 20 ya. Mau ambil 20 ya terserah. Mau ambil berapa ya? Paling kurang 10 lah. 10. Kalau respondennya kita misalnya 50 responden, ambil aja 10. Dibagikan kepada 10 untuk diuji validitas. Kalau mau pakai semuanya juga, mau uji validitas juga, ya saya kira nggak bisa ya. Kalau mau uji validitas, semua responden mau dibagikan, itu bukan uji validitas namanya, itu sudah meneliti ya. Uji validitas itu cukup dari responden kita diambil ya paling kurang 10 ya, supaya bisa di statistik. Kalau kurang dari 10 juga susah, statistiknya kurang bagus ya. Nah, kemudian setelah itu dipindahkan ke dari Excel ya, ini bentuk Excel, dipindahkan ke SPSS ya. Jadi ini ada 2, 3, 4, 4, 3 ya. Lalu hasilnya 32, itu dipindahkan dari sini. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 32 ya. Dipindahkan di sini, semua ini 10 dipindahkan ke SPSS. Setelah itu di halaman berikut dari SPSS ini adalah variable view yang tadi itu data view. Halaman data view-nya itu, ini data view-nya, modelnya seperti ini. Ketika variable view-nya itu nanti otomatis dia seperti ini. Jadi ada sini nomor 1, 2, 3, 4, 10, ini 10 pertanyaan, lalu ada total ya. Jumlah total ya dari skor 1, skor setiap setiap pertanyaan. Kemudian klik analyze ya, ada analyze di atas itu. Jadi misalnya di sini ada dalam halaman ini ada analyze ya, ada ini analyze. Ini diklik ya, ketika itu diklik dia muncul ini ada correlate, anak panah ke bivariate. Ketika klik bivariate muncul kotak seperti ini. Lalu ini semuanya ini diklik satu situ, dipindahkan ke sebelah. Ini akan kosong dari sini semua. Lalu setelah dia pindah, ini diklik personnya diklik, detail diklik, flag signification, correlation diklik,
lalu klik OK. Ketika klik OK, akan muncul output seperti ini. Output seperti ini. Nah, ini adalah untuk validitas ya. Jadi dia valid jika percent correlation-nya positif dan signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Tidak valid kalau dia negatif ya. Jadi ada di sini yang negatif tidak valid. Kemudian lebih besar daripada 0,05 ya. Jadi ini signifikannya lebih besar daripada 0,05. Nanti kita lihat. Jadi di sini korelasinya 0,241 apa itu? Signifikannya 0,5 lebih besar daripada 0,5 tidak valid ya. Itu nomor 1 ya. Jadi dia di nomor 1 yang dilihat di ini ya. Jadi jangan yang ini tidak usah dilihat ya. Ini tidak usah dilihat. Jadi ini kalau bisa dikit-dikit hapus saja ini. Yang dilihat cuma ini. Ini nomor 1 dengan ini totalnya 0,21 dengan 0,5 ini ya. Jadi nomor 1. Kemudian nomor 2 0,6 dengan 0,045. Nomor 3 0,8 dengan 0,6. Ini aja yang dilihat. Ini tak usah bikin bingung aja kita. Lalu itu dipindahkan ke sini. Jadi nilai korelasinya 0,241 dan nah ini 0,503 lebih besar daripada 0,5 tidak valid. 0,45 lebih kecil dari 0,5 ini valid. 0,14 tidak valid. Lalu kemudian ini positif semua ya. Jadi kita lihat angkanya sini positif semua ya. Tidak ada yang negatif ya. Nah, di sini ada yang negatif di sini, tapi karena ini kan tak perlu diperhatikan yang ini ya. Yang diperhatikan cuma yang ini. Kolom yang ini saja. Ini juga tidak perlu diperhatikan. Ya sama yang di bawah juga ya, atau yang di bawah ya. Ini yang ini tidak perlu ya. Ini sama ya, yang ini dengan yang di bawah ini sama. Jadi dari uji statistik ini ada nomor 6 dengan nomor 1 yang tidak valid. Jadi ini pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 6 dibuang saja. Berdasarkan hasil uji statistik ini dibuang. Tapi kalau menggunakan validator pasti akan koreksi saja ya. Dia koreksi, wah ini kalimat ini tidak sesuai. Pertanyaan ini tidak sesuai, tolong diperbaiki menjadi seperti ini. Jadi sehingga masih bisa ketika diperbaiki dia menjadi valid menurut validator ya. Tapi kalau statistik ketika dia menyatakan tidak valid langsung dibuang, pertanyaan itu dibuang. Tapi kalau divalidasi oleh validator, pertanyaan itu ketika tidak valid, validator akan merevisi ya, memperbaiki, memberikan saran perbaikan. Kemudian reliabilitas ya. Uji reliabilitas itu ya. Karena dari uji validitas tadi nomor 1 dengan nomor 6 tidak dipakai, ini yang dipindahkan yang nomor 2 sampai nomor 5 dipindahkan, nomor 7 sampai 10 dipindahkan. Ya, tapi dalam kotak analyze, scale, reliabilitas analysis ya. Tapi kalau tadi validasi itu dia analyze tapi bukan di scale ya. Tapi dia analyze dia di correlate, lalu pilih correlate buat dia ke bivariate, muncul kotak bivariate correlation. Tapi kalau di reliabilitas analyze
dia bukan correlate ya, tapi dia di scale ya. Jadi analyze, kalau tadi itu correlate, lalu muncul bivariate, ini analyze dia ke scale, dari scale dia menuju ke variability analysis. Muncul kotak ini lalu dipindahkan yang paling itu saja ya, lalu kemudian pilih alpha, lalu klik OK. Jika klik OK akan muncul tampilan seperti ini, outputnya seperti ini. Outputnya ini saja dilihat 0,90 ya, ini tidak perlu diperhatikan. Jadi 0,97 berarti reliable ya. 0,9 ya. Mendekati 1. Tapi kalau dia 0,43 jauh dari 1, ya itu biasanya tidak reliable. Nah, itu saja caranya menguji pertanyaan angket itu valid apa reliable. Nah, kemudian untuk mengukur ya, mengukur apakah ini signifikan ya, signifikan atau punya pengaruh, punya korelasi. Ordinary net square whole series Jadi kita mau mengukur sejauh mana pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja atau kinerja terhadap kepuasan kerja. Sejauh mana signifikansinya, sejauh mana pengaruhnya. Ya, salah satunya yaitu dengan uji regresi. Nah, di sini ada data responden 1. Ini adalah satunya ya, satu itu ya misalnya motivasi dan kinerja terhadap kepuasan. Ini skornya. Ini ada di apa ini? Excel. Lalu kita akan ke SPSS ya. Kemudian karena variabelnya cuma 3, jadi 3 saja yang diukur ya. Ini data view, ini variabel view, tampilan variabel view. Nah, lalu kemudian kita mulai menghitung ya, mengukur korelasinya ya. Jadi di sini ada kotak analyze ya, kita analyze di dua tampilan ini terserah mau. Jadi biasanya dari sini ya, dari sini. Jadi mau klik juga di yang itu ya misalnya. Jadi klik analyze, muncul regresi. Ya, kalau tadi uji validitas itu correlate dan correlate lalu bivariate. Analyze. Di sini analyze, regresi, lalu muncul ke linear ya, regresi lalu linear, lalu muncul kotak linear regresi. Nah, lalu kita pindahkan di sini seharusnya ada Y, kita klik anak panah masuk sini. Ketika dia sudah masuk sini, anak panahnya berubah jadi sama ya. Sehingga kita bisa pindahkan lagi kalau mau kasih pulang lagi ya. Ya, kalau Y itu adalah dependent ya. Y variabel itu selalu adalah variabel dependent. X itu adalah variabel dependent. Jadi jangan sampai X itu taruh di sini ya. Jadi kalau ada variabel X masuk ke sini itu salah. Yang masuk di kotak ini itu adalah selalu variabel Y. Dan hanya satu saja yang bisa masuk ya variabel Y. Kalau misalnya Y-nya banyak, ada Y1, Y2 kan satu-satu diukur ya. Y satu itu Y1 yang masuk. Baru X1, X2 ya, mau X berapa tidak boleh.
Untuk Y dipendek itu cuma boleh 1 set. Luar biasa. Setelah diisi ini kan lalu klik OK. Oke, tampilannya akan muncul seperti ini lagi. Outputnya seperti ini. Yang diperhatikan cuma ini, tidak perlu diperhatikan. Diperhatikan cuma ini model summary, ANOVA dan coefficient. Ini aja diperhatikan. ANOVA dan coefficient. Kotak summary yang dilihat cuma ini R square. R square-nya ini ya. Square. Di sini R-nya 0,54. Koefisien determinasi. Itu berarti 0,545 dikali 100 sama dengan 54,5%. 54,5% itu berpengaruh. Variabel J juga dijelaskan oleh variabel yang kita ikuti. X1, X2 berpengaruh terhadap X1, X2. Y. Y sebesar 54,5%. Sisanya yaitu 1 kurang 0,5 yaitu 45,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar X1, X2. Ini untuk kotak ini. Untuk kotak berikutnya uji ANOVA yang dia cuma F-nya saja. F-nya ini 28,9 ya. Jadi kalau nilai F ini lebih besar daripada F tabel, maka dia signifikan. Kalau F-nya ini lebih kecil dari F tabel, tidak signifikan. Atau lihat yang ini aja, signifikan 0,00. Kalau signifikannya itu lebih kecil daripada alfa 0,05, dia signifikan. Kalau ini lebih besar daripada 0,5, maka tidak signifikan. Nanti kita lihat 0,00 itu lebih kecil daripada 0,5, maka dia signifikan. Jadi hubungan pengaruh X2 X1 terhadap Y itu adalah signifikan karena signifikansinya adalah 0. 0 itu lebih kecil daripada 0,05. Lalu F-nya tabelnya berapa ya? Biasanya F tabel ini kalau dia DF-nya itu 2/47, F-nya itu dengan alfa 0,05, biasanya itu 1 koma, paling tinggi 2 koma. Misalkan ini sini ada 28 ya. 28 berarti dia F tabel F nilai F-nya ini lebih besar daripada F tabel. Jadi kalau mau lihat F tabel itu di sini ada tabel ya. Ada tabel distribusi F. Ini ada 2, sini ada 7. Jadi pembimbingan dan menyebut ya 1/2, jadi 2/47 itu hasilnya 3,2 ya. Kalau tadi itu F-nya tadi itu yang di uji statistik 28 ya, 28, sekian. Ketika kita lihat tabel DF-nya itu yang 2/47 itu 3,2. Berarti dia itunya lebih besar ya, lebih besar daripada F tabel. Jadi kita lihat ya 28 ya, 28 itu lebih besar daripada F tabel yang kita tadi temukan 3,2 Pak ya. Kemudian yang berikut tabel koefisien. Tabel koefisien yang kita lihat cuma ini ya.
yang ini, yang B ini. Jadi Y itu sama dengan rumusnya, ini rumusnya ya, ini rumusnya A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah epsilon atau A-nya berapa? A-nya adalah ini 2,355. Kemudian B-nya itu B1-nya ini 0,411 kali X1. Kemudian B2-nya ini adalah 0,448 kali X2 tambah Y. Lalu ini kita jelaskan bahwa ketika A itu sama dengan 2,355, ketika nilai X1 X2 adalah 0, maka nilai Y adalah 2,355. B1 sama dengan 0,411 positif ya. Ini positif negatif sini ya. Meningkatkan 100% atau 1 kali, maka nilai Y meningkat sebesar 0,411. Kemudian B-nya itu B2-nya 0,48 positif. Ketika nilai S2 ditingkatkan 100% 1 kali, maka nilai Y meningkat sebesar 0,448 satuan. Ya, kemudian juga yang signifikansinya juga dilihat ya, dilihat di sini ya. Apakah X1 signifikan terhadap Y? Di sini ini 0,01 ya. Jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka 0 ditolak, itu berarti signifikan. Jika signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka dia tidak signifikan. Di sini kita lihat 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi dia adalah signifikan. Beda dengan 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05, berarti dia signifikan. Berarti X1 X2 itu signifikan terhadap Y. Tadi ini sama saja. Ya, saya kira itu saja yang bisa kita bahas ya, yaitu validitas, reliabilitas, kemudian regresi ya, korelasi, analisis korelasi regresi ya. X1 terhadap Y tidak signifikan. Kesimpulan. Jadi ini semuanya hanya untuk menolong kita untuk bisa memastikan bagaimana kesimpulan mengenai hubungan antar variabel secara cepat ya. Dan secara objektif. Tetapi dibentuk hanya berupa data uji statistik saja. Perlu ada deskripsi bagaimana menjelaskan pengaruh itu, hubungan itu. Jadi nanti ketika menggunakan uji statistik SPSS ini, jangan berhenti sampai setelah mendapatkan hasil kesimpulan ada angka F-nya, angka R-square-nya, angka signifikansinya, ya,
angka itu rumus ya, rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 B2 X2. Setelah dapat angka itu ya kita berhenti, tapi perlu diberikan deskripsi bagaimana indikator dari setiap variabel itu memiliki pengaruh terhadap indikator variabel lainnya. Analisis korelasi regresi linear ini saya kira tidak terlalu susah ya untuk memahami ya, hanya 2-3 rumus saja ya, jadi bisa dipelajari pelan-pelan, dipelajari sampai bisa paham, mengerti. Saya kira tidak susah ya, tapi kalau mau menguasai semua uji statistik itu yang agak berat ya, perlu waktu yang cukup lama. Ya. Ada aplikasinya, ada cracknya. Jadi dia punya crack juga, lalu cracknya itu di copy di mana ada readme-nya itu red atau notice-nya itu red notice-nya atau readme-nya itu petunjuk bagaimana setelah diinstal lalu cracknya itu di mana dimasukkan cracknya, di copy di C kan, di C itu di mana jadi crack, diisi di crack, di paste ya, ada di readme yang jelas. Jadi tinggal lihat saja ya, kalau nanti punya aplikasi, punya software, perhatikan readme-nya itu atau red notice-nya itu, dibaca dulu untuk mana ditempatkan crack-nya, crack. Atau bukan crack, dia punya itu kode ya, kodenya. Kita bahas mulai dari awal ya, bagaimana mempraktekkan, misalnya mulai menginstal, bagaimana menginstalnya, lalu setelah diinstal kita lihat apa saja isi di dalamnya ya, kemudian setelah melihat isinya bagaimana mulai mengisi setiap kotak ya, setiap kolom atau mengisi data yang menginput data di data view dan variable view, bagaimana kita menginputnya, lalu kemudian mulai ya melihat fungsi setiap tab, setiap kotak, bagian-bagian untuk menguji data. Itu ya kita harus praktek ya, tapi ya, waktu kita nggak cukup.
kalau lewat Zoom juga kayaknya ada untuk praktek lah, itu kalau Zoomnya kalau praktek ya, praktek kita harus bersama-sama ya, sama-sama mengerjakan itu. Ya, karena kita akan masuk ke sesi berikutnya yang tepat yang masih ada waktu ya, istirahat siangnya jam 2 ya. Ya, saya kira cukup saja ya teman kita. Mungkin di sesi berikut masih ada lagi yang perlu dibahas ya. Ada banyak hal yang mudah-mudahan bisa lebih jelas ya untuk membahas materi-materi lain. Terima kasih buat kehadirannya. Kita akan tutup salah satu berdoa untuk kita. Silakan.